Sejak merdeka, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang cukup diwaspadai oleh banyak negara maju kala itu. Salah satu faktor yang cukup membuat Indonesia diwaspadai diketahui terletak pada kekuatan militernya. Meski belum bisa menyamai negara-negara maju, tapi kekuatan militer Indonesia memang diakui bahkan sejak era Presiden Soekarno. Tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Di tahun 2022 ini, Indonesia menempati naik satu peringkat mengenai kekuatan militer. Diketahui saat ini, Indonesia berada di ranking 15 dalam daftar kekuatan militer terbaik dunia. Posisi tersebut membuat kekuatan militer Indonesia lebih unggul dibanding negara maju seperti Jerman hingga Israel. Padahal diketahui, dua negara tersebut terkenal dengan kecanggihan teknologi militer mereka. Ternyata kemonceran kekuatan militer Indonesia tak lepas dari strategi pertahanan negaranya. Hal itu bisa dilihat dari cara pemerintah dalam memperkuat pertahanannya di berbagai sudut wilayah. Selain kekuatan personil, secara mengejutkan Indonesia ternyata juga memperkuat kendaraan tempurnya. Rawannya gangguan keamanan di sejumlah wilayah perbatasan karena luasnya wilayah, ternyata telah disadari jadi faktor Indonesia harus memperkuat pertahanan. Karena itu Indonesia memutuskan untuk memperkuat beberapa sudut rawan demi bisa mempertahankan kedaulatan negara. Yang terbaru dan yang paling terlihat adalah saat Indonesia mempersenjatai Pulau Natuna. Kini Pulau Natuna diketahui dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Apalagi anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Dengan pembangunan infrastruktur seperti pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka sejumlah alutsista canggih bisa ditempatkan di sana. Alat utama sistem senjata atau alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Apalagi kini alutsista seperti korvet kelas Parchin TNI AL juga telah ditempatkan di Natuna. Ternyata rencananya di Natuna juga akan ditempatkan satu skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan Maritime Strike. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai usul penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur berkelas satuan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.